Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah PJBL Matematika Keuangan. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya Desa Nurhayati. Saya Johanni Nurhayati. Saya Ziva Nuraswa. Saya Diki Wahyudi. Saya Ade. Sekian perkenalan dari kami. Berikutnya langsung ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan, dan tinjauan pustaka. Di sini ada latar belakang. Seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan bisnis dan investasi, pemahaman yang baik tentang matematika keuangan semakin penting dalam paparan ini. Kami akan membahas aplikasi matematika keuangan dalam konteks bisnis, terutama dalam hal investasi, pengambilan keputusan keuangan, dan manajemen risiko. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang matematika keuangan dan bagaimana ini dapat diterapkan dalam konteks bisnis. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. BSI atau Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia yang dibentuk melalui penggabungan 3 bank syariah di lingkup BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Lalu ada KKB atau kredit kendaraan bermotor BCA adalah produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Sentral Asia atau BCA untuk membantu nasabah dalam membeli kendaraan bermotor baik baru maupun bekas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum BSI. Yang pertama, sejarah dan pembentukan. Bank Syariah Indonesia dibentuk untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan global. Merger ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Yang kedua, adanya produk dan layanan. BSI menawarkan berbagai produk perbankan syariah termasuk tabungan, deposito, pembiayaan seperti pembiayaan rumah, kendaraan, dan usaha, serta produk investasi. Selain itu, BSI juga menyediakan layanan perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking untuk memudahkan transaksi nasabah. Selanjutnya, ada visi dan misi BSI. Untuk visi Bank BSI ini, yang pertama ada visi BSI adalah menjadikan bank syariah terbesar, terpercaya, dan inovatif di Indonesia serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kedua, menciptakan dan membentuk calon-calon entrepreneur muda yang peduli, kreatif, dan mandiri. Dan untuk misi Bank BSI sendiri ada 5. Yang pertama, menumbuhkan semangat wirausaha. Yang kedua, ada mediator dan fasilitator pengembangan wirausaha mahasiswa dan alumni BSI. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan inkubator bisnis kampus. Yang keempat, menciptakan sinergitas antara sesama anggota komunitas bisnis BSI maupun di luar anggota komunitas dengan semangat dan handling. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dunia perbankan, dan institusi lainnya untuk mengembangkan wirausaha mahasiswa dan alumni BSI. Dan di sini ada persyaratan pengajuan kredit BSI. Yang pertama, untuk persyaratan pengajuannya ada foto KTP suami dan istri. Yang kedua, ada foto kartu keluarga. Yang ketiga, ada print out rekening tabungan 3 bulan terakhir. Yang keempat, ada bukti kepemilikan rumah. Listrik sama PBB misalnya. Dan yang terakhir, bukti kepegawaian tetap. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum BCA, isi dan misi BCA, persyaratan pengajuan kredit di BCA, dan anuitas. Gambaran umum BCA. BCA berdiri sejak tanggal 21 Februari 1957 di Pusat Perniagaan Kota Jakarta dengan nama Bank Sentral Asia NV. Setelah go publik tahun 2002, BCA kini berganti nama menjadi Bank Sentral Asia Tbk. Kini kantor pusat BCA terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kaf,
2022 sampai 23, Jakarta Selatan, 12.920. Di sana terdapat 2 gedung Wisma. Yang pertama 18 lantai dan Wisma 2 10 lantai. BCA mempunyai 3 fungsi utama, yaitu funding sebagai penghimpun dana, lending sebagai penyalur dana, service sebagai fasilitas pelayanan. Visi dan misi BCA. Visi Bank BCA. Bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misi Bank BCA. Yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah, memberikan pelayanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Persyaratan pengajuan kredit di BCA. Yang pertama, fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi kartu keluarga, print out rekening tabungan 3 bulan terakhir, bukti kepemilikan rumah, rekening listrik, dan PBB. Dan yang terakhir, bukti kepegawaian tetap. Selanjutnya yaitu anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran ini bisa tetap atau berubah-ubah, tergantung pada jenis pembayaran anuitas yang digunakan. Ada 3 jenis anuitas. Yang pertama yaitu anuitas biasa atau anuitas akhir, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap akhir periode. Yang kedua ada anuitas dibuka atau anuitas awal, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan per setiap awal periode. Yang terakhir ada anuitas tertunda, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan setelah beberapa periode, misalnya setelah 3 bulan atau beberapa bulan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kredit menurut yang pertama John Maynard Keynes. Kredit adalah penting dalam sistem ekonomi yang modern yang memungkinkan orang untuk menggunakan daya beli di masa depan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Yang kedua, Milton Friedman. Kredit adalah alat yang memungkinkan pemindahan daya beli dari satu periode waktu ke periode waktu yang lainnya. Dan selanjutnya menurut William Pickles, kredit adalah suatu transaksi yang melibatkan pemindahan uang atau barang dalam suatu periode waktu dengan kesepakatan untuk pembayaran di masa mendatang. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit konsumen. Kredit konsumen diberikan kepada individu untuk membiayai kebutuhan pribadi seperti pembelian kendaraan, permainan, pendidikan, atau barang konsumen lainnya. Contohnya termasuk kredit mobil, hipotek, dan pinjaman pendidikan. Baik, yang selanjutnya ada kredit bisnis. Kredit bisnis diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional, pengembangan bisnis, basis modal, atau likuiditas. Ini bisa berupa overdraft, pinjaman dalam kerja, atau pinjaman investasi. Yang selanjutnya ada kredit revolusioner. Ini adalah kredit yang memberikan batasan kredit tertentu yang dapat digunakan kembali setelah dibayar kembali. Kartu kredit adalah suatu umum dari kredit revolusioner. Yang keempat, kredit jaminan diberikan dengan menggunakan aset tertentu sebagai jaminan seperti properti atau kendaraan. Jika peminjam gagal membayar, pemberi pinjaman memiliki hak untuk mengambil aset tersebut. Contohnya termasuk kredit ekuitas rumah dan kredit mobil. Yang kelima ada kredit komersial.
diberikan kepada perusahaan atau individu dengan tujuan komersial atau investasi. Ini bisa termasuk kredit perdagangan, kredit ekspor, atau kredit investasi. Yang keenam, ada kredit mikro. Ini adalah kredit kecil yang diberikan kepada individu atau kelompok kecil untuk memulai memperluas bisnis kecil. Tujuannya adalah untuk mendukung perusahaan kecil di komunitas lokal. Yang ketujuh, kredit tanpa jaminan. Kredit yang diberikan tanpa memerlukan jaminan biasanya berdasarkan pada kredit pemohon dan kemampuan membayar. Ini termasuk kartu kredit tanpa jaminan dan pinjaman pribadi. Yang terakhir ada kredit berdasarkan aset. Kredit yang diberikan dengan menggunakan aset tertentu sebagai jaminan, tetapi aset tersebut tidak selalu harus fisik. Contohnya termasuk kredit berbasis akun piutang atau kredit berbasis inventaris. Next. Baik, ada fungsi kredit. Fungsi kredit yaitu pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu. Adapun fungsi utama dalam pemberian suatu kredit sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan pembayaran berusaha, dan yang terakhir untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada presentator selanjutnya. Selanjutnya yaitu uji anuitas di Bank BSI. Untuk catatannya yaitu pembayaran angsuran kredit di Bank BSI. Anton membeli motor NMAX 155 dengan kredit sebesar 33 juta pada Bank BSI dengan tingkat suku bunga 1,21% per bulan. Jika pembayaran kredit motor harus dilunasi dalam waktu 12 bulan, berapa besar angsuran per bulan jika angsuran mulai dibayar hari ini? Selanjutnya yaitu penyelesaian, yaitu diketahuinya PP yaitu sebesar 33 juta, I sama dengan 1,21% atau 0,0121, N yaitu 12 bulan, dan yang ditanyakan yaitu angsuran per bulan. Jawab. Kita masukkan yang dari diketahui ke dalam rumus yaitu 33 juta dikali 1 per 1 dikurangi 1 tambah 0,0121 pangkat min 11 per 0,0121 ditambah 1. Hasilnya yaitu 33 juta dibagi 11,2415623. Hasilnya yaitu 2.135.535,4. Jadi pembayaran angsuran yang harus dibayarkan Anton yaitu sebesar 2.935.535,4 rupiah per bulan. Selanjutnya yaitu uji anuitas di Bank BCA. Untuk contoh soalnya yaitu Andri membeli motor NMAX 155 dengan kredit sebesar 32.100.000 pada Bank BCA dengan tingkat suku bunga 1,15% per bulan. Jika pembayaran kredit motor harus dilunasi dalam waktu 9 bulan, berapa besar angsuran mulai dibayarkan hari ini? Penyelesaian. Diketahui PP yaitu 32.100.000 rupiah, I 1,15% atau 0,0115, N yaitu 9 bulan. Ditanyakan yaitu angsuran per bulan. Jawab. Kita masukkan
dari yang diketahui di dalam rumus yaitu A sama dengan 32.100.000 dikali 1 per 1 dikurangi 1 tambah 0,0115 pangkat min 8 ditambah 1. Hasilnya yaitu 32.100.000 dibagi 8,60138163 yang hasilnya yaitu 3.731.978,58 rupiah. Jadi pembayaran yang harus dibayarkan oleh Andri yaitu sebesar 3.731.958. Baik, dapat ditarik kesimpulan dari presentator yang sudah menjelaskan bahwa dalam laporan hasil observasi ini kami membandingkan antara kredit Yamaha NMAX 155 di BSI dan kredit Yamaha NMAX 155 di KBB BCA. Dengan tingkat suku bunga per bulan 1,21% dan 1,15%. Pembiayaan kredit motor yang menguntungkan bagi pelanggan melalui uji aktivitas, kami merekomendasikan pembiayaan kredit motor yang menguntungkan pelanggan adalah pembiayaan kredit motor melalui bank KKB BCA karena KKB BCA menyediakan cicilan angsuran selama 9 bulan, sedangkan BSI menyediakan cicilan angsuran selama 12 bulan. Angsuran di BSI yaitu sebesar 2.535.535 rupiah per bulan, dan angsuran di KKB BCA yaitu 3.751.958,58 per bulan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi. Kelompok kami berdasarkan analisis dan perbandingan skema kredit yang ditawarkan oleh BSI dan KKB BCA untuk pembelian sepeda motor Yamaha NMAX 155, maka sebaiknya pelanggan memilih skema kredit yang ditawarkan oleh KKB BCA. Meskipun biaya cicilan angsuran Yamaha NMAX 155 melalui skema kredit KKB BCA lebih mahal dibandingkan BSI dengan bunga 1,15% per bulan, tetapi KKB BCA menyediakan cicilan angsuran lebih cepat 3 bulan dibanding BSI. Dengan kredit di KKB BCA, pelanggan juga tidak akan membayar dengan kredit di KKB BCA. Pelanggan juga tidak akan membayar angsuran terlalu lama yang akan menambah biaya karena membayar bunga. Oleh karena itu, untuk mendapatkan skema pembiayaan kendaraan bermotor yang paling menguntungkan, pelanggan disarankan untuk memilih skema kredit yang ditawarkan oleh KKB BCA. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.